Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memperkatakan dengan iman bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada. Dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan pendamaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah hari Minggu. Dengan penuh sukacita, saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada. Mari siapkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan. Bawa segenap hidup kita, penyembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum ibadah ini kita mulai, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, itu karena kasih-Mu, anugerah-Mu ya Bapa. Tak henti-hentinya kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Untuk waktu yang indah Tuhan berikan. Kalau kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengundang Allah Roh Kudus masuk dalam hati dan pikiran setiap kami. Masuk dalam ruangan hati kami. Penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar ibadah ini kami alaskan dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kehidupan kami boleh disegarkan oleh firman-Mu.
Kami boleh lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Amin. Haleluya. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Menyembah Tuhan. Keluarkan suara yang indah. Naikkan pujian dan syukur ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kita berikan pujian dan hormat syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah Allah kami, Tuhan kami yang layak umat-umatnya puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Haleluya. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Dipenuhi pujian. Ini kami Tuhan, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi Kau saja, Kau saja yang suci, oh, Kau saja yang layak. Haleluya. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, oh Yesusku, Kau saja yang layak. Glory bagimu, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Yesus. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur.
dalam-Mu Yesus kami beroleh kelepasan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Yesus, kami boleh disenangkan, boleh merasakan kelegaan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kau menjamah setiap kami. Kau menjamah setiap kami Tuhan. Urapan-Mu tercurah atas anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih, terima kasih. Kau Allah kami yang hidup, Kau yang layak. Terima pujian, hormat, syukur kami. Karena tiada Allah seperti Kau. Tuhan, Kau yang selalu menjamah setiap hati kami. Kau menjamah keberadaan hidup kami. Dengan apapun alasan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, Kau selalu menjamah kami. Kau memegang tangan kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak seperti Engkau. Kasih-Mu Tuhan seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Haleluya. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, tiada seperti Kau Yesus. Tiada seperti Kau. Kau menjamah hati kami, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh haleluya, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu
Tuhanku, Allahku yang kami percayai. Terima kasih Yesus, kasih-Mu mengalir seperti sungai. Terima kasih, Kau sungguh baik, amat baik dan teramat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bergirang karena Engkau. Kami mau berglori karena kasih-Mu, karena berkat-berkat-Mu selalu tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang mau bersukacita, yang mau berglori, yang mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masih tetap semangat. Kita mau bersorak-sorak karena kasih anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita berpujian ketika Tuhan memberikan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saat itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Mari bagi berdiri ketika kita penuh dengan sorak-sorai memuji nama Tuhan. Katakan ketika Tuhan memberikan keadaan. Haleluya. Oh, 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 oh. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. Angkat tanganmu yang menampung untuk air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yuk sekali lagi kita akan pujian ketika Tuhan. Haleluya. Dan ingat, siapa yang menabur dengan sukacita akan membawa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan bersorak-sorai. Yang menampung dengan berjuta air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang berjalan, yang menanggung dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Mari kita sama-sama
rajin menabur. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau ditaburi dengan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita duduk dengan tenang. Kita minta Allah Roh Kudus terus beracara, terus hadir, sehingga firman Tuhan ini yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita. Terlebih kita boleh melakukan
seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita yang rindu dan siap dengar firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, katakan ku rindukan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Kerinduan kami datang padamu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu luar biasa saat pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu turun atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebagaimana kami ada Tuhan pada pagi hari ini. Semua karena belas kasih-Mu Tuhan, bukan kuat gagah dan hebat kami Tuhan. Semua karena Bapa yang begitu baik, yang luar biasa buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Tuhan, lawat negeri kami Indonesia Tuhan. Ampuni segala kesalahan bangsa kami Tuhan. Ampuni Tuhan segala pelanggaran kami Tuhan, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan Tuhan. Bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus Bapa buat Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf, amin Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden kami, Engkau hadir Tuhan di setiap keputusan itu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan para menteri Tuhan. Engkau Tuhan sudah tetapkan Tuhan para menteri Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Dari atas Tuhan sampai bawah Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan semua Tuhan pemimpin bangsa ini. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin kami Tuhan. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Ekonomi
kami boleh dipulihkan Tuhan, kesehatan bangsa kami boleh dipulihkan Tuhan. Berkati terus Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami beserta dengan jajarannya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, inilah doa kami buat bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan buat Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu ini, hamba-Mu yang luar biasa Engkau pakai hari-hari ini Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus turun atas gembala sidang kami. Urapi dia lebih lagi Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan buat gembala sidang kami beserta dengan 4 wakilnya untuk membawa gereja-Mu Tuhan. GPI Gatot Subroto dari Sabang sampai Merauke. Roh doa pujian penyembahan turun Tuhan atas bangsa ini. Tuhan berkati gembala kami lebih lagi Tuhan. Tutup bungkus keluarga besar mereka dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Inilah doa kami buat gembala sidang kami beserta dengan 4 wakilnya. Tuhan, saatnya juga kami berdoa buat gembala kami, Bos Pengumben Pak Hendro Basuki beserta dengan Ibu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan. Apapun menjadi kerinduan gembala kami hari-hari ini, Engkau maha mengetahui Tuhan. Urapi lebih gembala kami Tuhan. Urapan-Mu terus turun atas gembala kami beserta dengan ibu, anak-anak mereka, cucu-cucu beserta dengan menantu. Cukupkan Tuhan segala kebutuhan gembala kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa buat wakil gembala kami Pak Dion beserta dengan Ibu Rosa. Tuhan, terima kasih buat wakil gembala kami Pak Dion. Tuhan, Kau sudah sembuhkan dari sakit penyakitnya Tuhan. Tuhan, Kaulah dokter di atas segala dokter. Untuk wakil gembala kami, urapi dia lebih lagi Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi buat Pak Dion beserta dengan Ibu Rosa Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini juga dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat semua jemaat Pos Pengumben yang hari-hari ini Tuhan beribadah di rumah-rumah Tuhan. Ketika pujian Tuhan dinaikkan, ketika firman ditabur Tuhan, Engkau hadir Tuhan untuk jemaat Pos Pengumben. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang berbeban berat Tuhan sudah buka jalan buat jemaat Pos Pengumben. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami buat jemaat-jemaat Pos Pengumben Bapa. Kami Tuhan berdoa juga Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan sebentar lagi. Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan pagi hari ini, kami percaya itu semua berasal daripada isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati juga yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga firman ini Tuhan boleh kami remakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah masuk di dalam minggu yang terakhir September 2020. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya, tema firman Tuhan yang akan saya share pada pagi hari ini yaitu dengan tema Kuk yang enak ya, terambil dalam kitab Matius. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Matius yang ke-11 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi belakangan ini. Apa yang menjadi beban-beban permasalahan yang Bapak Ibu hadapi di belakang hari ini, ya, yang sedang Bapak Ibu hadapi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa jika Bapak Ibu mau menerima kelegaan, ya kan, dan jiwa Bapak Ibu mau tenang, maka ada 3 syarat yang harus dilakukan, yaitu marilah, pikulah, dan belajarlah. Ya,
Yang pertama yaitu marilah. Ya, coba kita lihat di dalam ayat sebelumnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, marilah, marilah. Itu adalah suatu kata undangan atau ajakan, ya kan? Atau Tuhan Yesus mau berkata, mari datanglah kepadaku. Jika engkau mempunyai beban berat, engkau letih lesu, engkau harus datang kepadaku. Jangan kepada yang lain, jangan kepada orang-orang pintar, paranormal, atau kepada siapa engkau berharap pertama kali. Misalnya engkau sakit, datangnya kepada siapa? Apa yang terlintas di dalam pikiranmu? Oh, dokter yang hebat, oh, obat yang manjur. Jangan, datanglah kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ya. Jadi, kalau engkau sudah datang kepada Tuhan Yesus terlebih dahulu, maka Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, Bapak Ibu. Terus syarat yang kedua dikatakan di sini apa? Pikulah kuk yang kupasang, ya kan? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kuk di dalam Alkitab biasanya diartikan sebagai beban. Jadi Tuhan pikulah beban yang Tuhan berikan. Pikulah Tuhan yang Tuhan berikan itu berarti apa? Itu adalah pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di atas kehidupan saudara, ya kan? Kalau memang itu Tuhan yang izinkan, Tuhan, ya, Anda harus terima dengan sukacita, bersyukur senantiasa, karena pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, yang ketiga, yaitu belajarlah. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita harus belajar untuk seperti Yesus, untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Ya, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, ya kan, yang namanya lemah lembut itu adalah baik hati. Baik hati, tidak pemarah atau peramah, dan hal-hal lain yang baik-baik ada di dalam lemah lembut. Jadi kalau Bapak Ibu dikatakan untuk belajar kepada Yesus, untuk menjadi lemah lembut, kalau kita lemah lembut, boleh nggak kita marah-marah? Nggak boleh, Bapak Ibu, ya. Kita tidak boleh menjadi marah-marah. Kita harus berbalik menjadi peramah, bukan pemarah-marah, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lemah lembut, kita harus mengampuni orang atau harus dendam kepada orang lain, ya. Kita harus menjadi pemaaf, Bapak Ibu, ya kan? Doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, bahwa ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, Tuhan pun tidak akan mengampuni kesalahan Bapak Ibu, karena takaran yang sama akan dipakai kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita hidup dengan lemah lembut. Kita minta pengajaran daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah suatu sifat yang tidak angkuh, tidak sombong. Kita nggak perlu menyombongkan segala sesuatu. Kita nggak perlu menyombongkan, gelar kita nih sekian, ya kan? Dari SE, MBA, apa. Nggak perlu, ya kan? Atau kita mau membanggakan, menyombongkan kekayaan kita. Oh, nih kekayaan kita dari Sabang sampai Merauke itu ada, kita punya aset, ya kan? Nah, kita nggak perlu sombong-sombong seperti itu, ya kan? Karena Tuhan itu lemah lembut, karena Tuhan itu rendah hati mengajarkan kita. Jadi kita sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus sama seperti apa yang Tuhan Yesus juga lakukan, ya. Apa yang Tuhan Yesus pun yang miliki sifatnya, itu pun yang harus kita kejar, yang harus kita menyerupainya. Amin, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa sebenarnya? Kok kuk itu enak? Kok kuk itu ringan, ya Bapak Ibu? Ya, sebelum tadi saya sudah dikatakan bahwa pengertian kuk di dalam Alkitab biasanya adalah beban, ya. Nah, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, yang namanya kuk itu apa sih? Gitu kan? Yang namanya kuk itu adalah sebuah papan kayu yang memiliki dua lengkungan, ya. Sebuah papan kayu yang memiliki dua lengkungan di atasnya, yang bisa kita pasangkan pada hewan ternak atau
lembu atau untuk menarik kereta atau pedati atau untuk membajak sawah. Jadi Bapak Ibu kalau yang pernah datang atau berkunjung pernah melihat petani sedang membajak sawahnya, Tuhan Yesus, ya. Kalau kita melihat di sawah petani sedang membajak sawah itu, ya kan, kita akan lihat ada 2 ekor lembu yang membantunya, ya kan, yang di depan, yang membajak sawah, ya kan, dan itu dikendalikan oleh sang petani, ya. Jadi Bapak Ibu itulah yang dinamakan hook, yang kalau di dalam bahasa Indonesia hook itu seperti itu, 2 papan kayu yang melengkung itu yang dikaitkan kepada 2 ekor lembu. Terus beberapa poin yang dapat kita tangkap dari ayat tersebut yaitu yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama yaitu kita itu kuat, kita itu mampu, ya. Kita analogikan Bapak Ibu, ya. Pada saat petani dia memilih lembu atau kerbau untuk membajak sawahnya, untuk dipasangi hook tersebut, bahwa petani itu tahu, petani itu yakin bahwa kerbau tersebut adalah mampu, bahwa kerbau tersebut kuat, ya kan, yang mampu untuk menyelesaikan, untuk membajak sawah, ya kan. Begitu juga dengan kita, sebagaimana dengan kita, Tuhan telah memilih kita, ya kan. Tuhan telah memilih kita, Tuhan memasangkan hook yang dipercayainya kepada kita, ya kan, untuk membajak segala permasalahan-permasalahan kehidupan kita, ya kan. Karena Tuhan tahu bahwa kita itu mampu, bahwa kita itu kuat, ya kan. Seperti pada firman-Nya, ya kan, yang di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 juga mengatakan bahwa pencobaan yang kita hadapi itu adalah pencobaan biasa. Pencobaan yang tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ya kan? Segala pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Tidak akan melebihi kemampuan kita. Karena dari awal Tuhan sudah tahu bahwa kita itu orang yang kuat, kita itu orang yang mampu untuk menghadapi segala permasalahan-permasalahan hidup kita itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya. Yang kedua yang saya tangkap yaitu kita adalah hamba Tuhan. Kita analogikan lagi Bapak Ibu antara petani dengan lembu, ya kan? Petani itu adalah tuannya, lembu itu adalah hambanya, ya, yang dipekerjakan oleh tuannya, ya. Begitu juga dengan kita. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, ya kan? Dan kita ini adalah hamba-hambanya. Seorang hamba itu adalah harus mempunyai sifat taat dan setia, ya. Seorang hamba itu harus taat dan setia kepada apa yang diperintahkan oleh tuannya, ya. Nah, kalau untuk mengenai hati seorang hamba, kita boleh berbicara, boleh kita melihat contoh dari Maria, ibunya Yesus, ya. Kita buka coba di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita ini hambanya Tuhan, maka apapun yang Tuhan kita mau, apapun yang Tuhan Yesus izinkan, apapun yang Tuhan Yesus perintahkan, itu harus terjadi dan kita harus mau turuti. Karena kita adalah hamba. Seorang hamba harus setia, seorang hamba harus taat apapun yang tuannya perintahkan. Ya. Itulah sifat dari seorang hamba. Ya, jadi yang pertama tadi bahwa Tuhan tahu bahwa kita ini adalah kita kuat dan mampu. Yang kedua, kita ini adalah hamba Tuhan. Yang poin ketiga dan keempat yang akan saya tangkap kembali, yang poin ketiga yaitu bahwa kita harus bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, tentunya ketika petani juga memilih lembu, memilih kerbau tersebut, ya kan,
Nggak mungkin petani itu diam-diamkan saja untuk di ladangnya, di sawahnya. Nggak. Tapi petani ada tujuannya, ya kan? Tujuannya agar kerbau tersebut bisa membantu pekerjaannya. Kerbau tersebut boleh bekerja di ladangnya, boleh bekerja di sawahnya, ya kan? Bukan disuruh diam-diam aja. Kalau kerbau disuruh diam-diam aja, maka sawahnya akan rusak, ya, Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga sebagaimana dengan kita, yaitu ketika Tuhan Yesus telah memilih kita menjadi hambanya, maka kita juga harus standby. Kita harus siap untuk bekerja di ladangnya, ya. Kalau Tuhan menginginkan kita melayani ke suatu tempat, ke suatu daerah, atau Tuhan menginginkan kita untuk melayani Dia sebagai apa? Tuhan sudah memberikan talenta-talenta kepada kita. Jangan disia-siakan, ya kan? Seperti Yunus, jangan seperti Yunus. Yunus sudah diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, untuk mempertobatkan kota Niniwe. Tapi Yunus lari ke Tarsis. Akhirnya Yunus masuk ke dalam perut ikan. Berapa banyak dari antara kita, anak-anak Tuhan, yang sampai dengan sekarang masih berada dalam perut ikan. Yuk kita keluar dari dalam perut ikan. Kita adalah hamba Tuhan. Mari kita bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita bekerja di ladangnya, ya kan? Biarlah ladangnya boleh terus, nanti boleh menguning, dan ladangnya boleh kita tuai bersama-sama, ya. Bapak Ibu, kita harus siap bekerja di ladangnya. Jadi panggilan kita memang berbeda-beda, Bapak Ibu, ya kan? Panggilan kita berbeda-beda. Tidak semua dipakai untuk menjadi penginjil, tidak semua untuk menjadi pendeta, ya kan, menjadi hamba. Tapi yang pasti kita semua dipanggil Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi pengacara, jadilah pengacara yang takut akan Tuhan, ya. Membela yang benar, bukan membela siapa yang bayar, ya. Begitu juga kalau Bapak Ibu menjadi dokter, jadilah dokter yang benar, ya kan, yang mengasihi setiap pasien-pasiennya. Kalau kita menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang benar, pengusaha yang takut akan Tuhan. Begitu juga dengan pegawai, jadilah pegawai yang takut akan Tuhan. Seolah-olah apa yang kita lakukan bukan hanya kepada majikan kita, tapi itu semua dilakukan untuk kepada Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang penting kita semua dipanggil menjadi hamba Tuhan, dan kita semua harus menjadi Injil yang terbuka, menjadi kitab yang terbuka, supaya melalui setiap pikiran dan perkataan perbuatan kita, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Orang-orang boleh melihat, oh iya, ini orang Kristen seperti ini, ya. Sehingga mereka juga boleh datang di dalam pertobatan, mereka juga boleh datang dan masuk di dalam keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus janjikan kepada setiap kita yang percaya. Amin. Poin yang keempat yaitu kita adalah partner Allah, Bapak Ibu. Ya, kalau petani biasanya dia memilih lembu atau memilih kerbau, ya. Dua-duanya adalah yang seimbang atau yang sama kuatnya, ya, Bapak Ibu, ya. Karena kalau nggak sama kuatnya, nanti yang lebih kuat ini kerjanya akan lebih banyak, ya kan. Sedangkan yang nggak kuat, ya namanya juga dia nggak kuat, ya dia kerjanya juga cuma sedikit, ya. Jadi petani biasanya milihnya yang sama kuat atau seimbang kuatnya, ya, supaya mereka akan bekerja bersama-sama, ya kan. Dua-duanya seimbang, ya kan. Dua-duanya sama adil bekerja, ya. Beda dengan kita, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus menggandengkan tangannya, memasangkan kuk di pundak kita, yaitu berarti Tuhan Yesus berjalan bersama kita, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita dipasangkan dengan Tuhan, kira-kira yang banyak kerja itu siapa? Kita yang lebih banyak kerja atau Tuhan Yesus yang lebih banyak kerja? Ya, jawabannya Bapak Ibu sudah tahu, ya, bahwa pasti Tuhan Yesus yang lebih banyak bekerja, ya kan? Karena dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang tahu segala-galanya, ya kan? Allah yang mengerti segala-galanya, ya kan?
Jadi Tuhan Yesus yang bekerja. Jadi Bapak Ibu, makanya kenapa dikatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus yang memasang kuknya kepada kita. Tuhan Yesus yang menggandeng kita, ya kan? Sehingga apa yang menjadi beban permasalahan kita itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Tuhan Yesus akan menopang kita, akan terus menolong kita. Apapun permasalahan hidup kita, kita jangan takut. Karena Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Ya Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, yaitu Kasih. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Abah, terima kasih ya Bapak. Bapak, kami mau memperoleh kelegaan Tuhan Yesus. Kami mau jiwa kami tenang ya Abah, ya Bapak. Oleh sebab itu Tuhan,
Izinkanlah kami untuk boleh datang kepadamu. Kami boleh memikul kuk yang Kau pasang. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau Tuhan belajar daripada Engkau Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, ketika Engkau memilih kami, Engkau tahu bahwa kami adalah mampu, bahwa kami ini kuat, bahwa kami ini Tuhan adalah hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus taat dan setia padamu. Kami mau bekerja di ladang-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bekerja di ladang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menuruti segala perintah-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang Engkau ajarkan kepada kami, apapun yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan Yesus, untuk kami lakukan, semua akan kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau boleh menjadi partner di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami berpartner dengan Engkau, ketika kami bergandengan tangan dengan Engkau Tuhan Yesus, ketika Engkau menggandeng kami Tuhan, maka tidak ada satupun Tuhan Yesus, segala permasalahan-permasalahan apapun yang tidak akan sanggup, yang tidak sanggup kami laksanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya sungguh Tuhan Yesus. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa Engkau sanggup menanggung segala perkara. Bahwa kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, karena ada Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama Engkau kami akan cakap menanggung segala perkara. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah dan terimalah berkat luar biasa, cinta, perlindungan, pertolongan, serta pembelaan dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, satu manis dengan Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut, Roh yang melindungi dan bimbing kita, akan menyertai kita mulai pagi hari ini hingga Maranatha. Tulis datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya dan berkata Tuhan boleh sama-sama katakan, Amin.